fardu biasa bagaimana? Sunnah. Yang wajib itu makmum. Imam sunnah, niat imam itu. Maka dikatakan wayanwil imamata liyanal al-fadlah. Seorang imam disunahkan meniatkan dia untuk jadi imam agar dia mendapatkan fadilah jamaah. Fa illam yanwi, jika imam tidak meniatkan imam, sahhat salatuhu. Sah salatnya imam itu. Wa salatul qaumi idza nawau il-iqtida. Dan salatnya makmum pun juga sah apabila makmumnya niat jadi makmum. Kalau makmumnya tidak niat jadi makmum tidak sah. Tak boleh. Dia bukan makmumnya imam ini, dia salat sendiri tapi dia mengikuti gerakan imam. Tak boleh. Tak sah salat itu. Maka dikatakan kalau dia begitu takut fitnah bagaimana? Enggak kecuali kalau takut fitnah. Misalnya imamnya kurang fasih atau imamnya mungkin apa begini apa begitu, ada kriteria imam yang kriteria imam yang tidak boleh diikuti, misalnya begitu. Lantas dia karena dia takut kalau dia tidak jadi makmumnya orang ini nanti difitnah dia, ya sudah, mau tidak mau dia mengikuti saja begitu, tapi dia niat sholat sendiri di belakang boleh begitu, tidak ada masalah. Atau dia niat makmum sendiri juga boleh, atau dia niat makmum juga tidak masalah. Takut fitnah, ya, takut nanti dibenci, takut nanti dimusuhi, takut nanti malah dibunuh atau kena fitnah pokoknya. Nah, diperbolehkan seperti itu karena ada darurat. Maka dikatakan kalau imam tidak meniatkan imam, sah sholatnya imam tersebut. Dan sholatnya makmum pun juga sah apabila makmumnya niat iqtidah. Apabila makmumnya niat qudwah, niat untuk jadi makmum. Wa nalul fadla qudwah, dan mereka mendapatkan fadilah menjadi seorang makmum, dapat pahala jamaah, maksudnya begitu. Wa huwa la yanalu fadlal imamah. Nah, sedangkan imam karena dia tidak niat jadi imam, maka dia tidak dapat fadilah jamaah. Maka kalau ada orang sholat sendirian di masjid sini misalnya, ada jamaah datang dari luar, atau satu orang datang dari luar, tidak perlu ditepuk begini. Kadang ada saya lihat ditepuk begini, oh kaget dia. Ono apa tuh mas? Wah, sholat malah ono apa? Ya, akhirnya kan yang nepuk itu yang salah gitu, tidak boleh. Karena dia mungkin orangnya latah atau gimana, jadi kaget ya. Nah, itu tidak perlu, pokoknya makmum dia niat makmum, meskipun si imam ini dia tidak niat imam, tidak ada masalah. Nanti bagaimana hukumnya? Hukumnya kalau sekarang makmum dia niat makmum, dia dapat fadilah jamaah, imam tidak dapat kan gitu. Nah, tujuannya dia untuk niatkan usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Nah, kalau imamnya dengar nanti dia akan ngasih isyarat. Nah, itu kalau imamnya ngerti. Kalau imamnya tidak ngerti ya diam saja dia. Iki piye iki hukum iki. Aku bingung karena PDW, ya sudah tidak masalah. Dia bingung kok, tidak bisa di, mau diajari fikih di dalam sholat begitu, sulit. Ya, wal yu'akhiril ma'mumu takbirahu an takbiratil imam. Dikatakan seorang makmum harus mengakhirkan takbirnya setelah takbirnya imam. Saya pernah dengar daripada guru saya itu mengatakan bahwa setelah imam mengucapkan huruf ra daripada takbirnya, baru makmum itu bergerak. Jadi kalau imam Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Jadi setelah ra-nya akbar. Jadi kalau imam masalan sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, baru Allahu Akbar. Ditunggu sampai ra'ul akbarnya imam itu selesai. Sebab sampai ra'ul akbar itu di mana imam dia meletakkan dahinya di waktu sujud, waktu rukuk ya sudah sampai batas sempurna rukuk itu pada ra'ul akbar. Nah, di mana selesai pada ra'ul akbar baru makmum bergerak untuk takbir juga. Sama. Ini enggak, kadang-kadang baru Allah sudah dulu. Ini imam baru Allah, dia sudah goloni imam dulu. Imamnya bingung karena PDW. Imam siapa, makmum siapa ini? Tidak bisa begitu, itu makruh hukumnya, ya. Wal yu'akhirul ma'mum takbirahu an takbiratul imam fayabtadi'u ba'da faraghihi. Maka si makmum tersebut dia kemudian bertakbir atau dia melakukan rukun salatnya setelah si imam selesai daripada takbirnya begitu. Wallahu a'lam. Wa amma wadha'iful qira'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa amma wadha'iful qira'ati fa thalathatun. أولها أن يسر بدعاء الاستفتاح وتعوذ كالمنفرد ويجهر بالفاتحة والسورة بعدها في جميع الصبح وأولي العشاء والمغرب وكذلك المنفرد ويجهر بقوله آمين في الصلاة الجهرية وكذا المأموم ويكرن المأموم تأمينه بتأمين الإمام معا لا تعقيبا
ويجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والأخبار فيه متعارضة واختيار الشافعي رضي الله عنه الجهر. Ya, disebutkan di antara wadhifah qiraah. Sekarang ini tugas-tugas di dalam imam saat dia membaca satu bacaan di dalam sholat. Tugasnya imam itu bagaimana itu? Sekarang dilihat dari min wadhifatil qiraah. Dilihat daripada segi qiraah. Bacaan imam itu bagaimana? Awaluha, pertama, seorang imam itu disunnahkan untuk membaca doa istiftah. Begitu dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, berhenti sebentar, bigadir subhanallah, baca doa istiftah. Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki sampai wa ana minal muslimin. Baca doa istiftah bisir, dengan rahasia. Tidak perlu dikeraskan. Kecuali untuk niat taklim tidak apa-apa. Untuk niat ngajar makmumnya atau memberikan pelajaran bahwa ini doa istiftah tidak apa-apa dikeraskan. Walau sholat jenazah kata ulama boleh dikeraskan. Walau sholat jenazah. Ya, sholat jenazah itu kan hatta dikerjakan di malam hari ya sir, dengan rahasia. Hatta dikerjakan dalam waktu di malam hari. Sembahyang jenazah malam hari ada enggak? Ada. Jadi dikerjakan dalam keadaan rahasia. Kecuali dengan niat taklim. Kalau imamnya mau ngajari makmumnya boleh hatta dikeraskan enggak apa-apa. Seorang kiai itu guru ngajarkan muridnya begitu boleh. Enggak apa-apa. Kemudian wa ta'awudz kal munfarid. Kadzalik juga imam berta'awudz setelah dia baca doa istiftah. Bigadir sedikit antara selesai doa istiftah dengan ta'awudz itu ada gadir sedikit, ada jeda sedikit, bigadir subhanallah. Ada diam sedikit. Bigadir subhanallah itu paling sedikit. Dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. Atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kal munfarid, seperti orang munfarid juga begitu sama. Tidak hanya imam, hatta orang sholat sendirian ya begitu. Disunahkan baca doa istiftah, kemudian dia ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru dia baca bismillahirrahmanirrahim dan al-Fatihah. Wa yajhar bil Fatihati wa surah ba'daha, kemudian imam mengeraskan bacaan al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin sampai waladhdallin. Dikeraskan bacaan al-Fatihahnya dan dikeraskan bacaan suratnya setelah Al-Fatihah. Apa yang mau dibaca suratnya? Inna a'tayna. Nas, anas apa terserah imam. Sudah ada tertibnya begitu, mungkin surat-suratnya boleh dibaca tidak apa-apa. Ya, fi jami'is subhi, di seluruh salat subuh. Salat subuh itu dari rakaat pertama sampai rakaat kedua jahr. Dikeraskan bacaannya. Kecuali kalau subuhnya kerinan. Ya, subuhnya duha. Waktu sekarang bangun subuh dia. Ngomong sama istrinya, sholat apa mas? Duha. Duha pakai kunut mas. Iya. Akhir zaman duha pakai kunut. Wa ba'daha bi jami'i subhi, atau di sholat subuh, rakaat pertamanya dikeraskan, rakaat keduanya juga dikeraskan. Di sholat subuh begitu. Wa ulayil isya wal maghrib, atau di dua rakaat pertama. Rakaat pertama sholat isya, rakaat kedua sholat isya, atau rakaat pertama sholat maghrib, rakaat kedua sholat maghrib, dikeraskan bacaannya. Al-Fatihahnya dikeraskan, suratnya dikeraskan. Sebagaimana kita ketahui sudah. Wa kadzalikal munfarid, begitu pula munfarid, orang sholat sendirian, dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Cuman kalau munfarid dikeraskan tidak seperti imam mengeraskan suaranya. Kalau munfarid dikeraskan ya sekedar mengeraskan, pokok orang lain dengar gitu aja. Tapi kalau imam mungkin diminta agar supaya dia mengeraskan itu bigadir supaya makmumnya juga bisa mengikuti bacaan imam, bisa mendengarkan bacaan imam. Sekiranya seperti itu. Kemudian wa yajhar bi qaulihi amin fi shalah. Kemudian imam pun juga diminta untuk menjaharkan atau mengeraskan bacaan amin. Amin itu alifnya panjang, mimnya panjang. Amin di dalam salat jahriyah. Maghrib, isya, subuh. Jadi dikatakan di sini makmum pun juga demikian, diminta untuk menjaharkan amin. Jadi begitu imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bareng aminnya amin, makmumnya amin, imamnya ya amin, bareng imam sama makmumnya. Nah itu katanya ada doa Rabbil firli wali walidayya wali jamil muslimin amin ya Ustaz. Ya itu untuk imam.
Atau untuk makmum setelah dia baca Fatihah sendiri. Bacaan Rabbil firli wal walidayya amin itu tadi itu. Rabbil firli wal walidayya itu dibaca bagi orang yang membaca Al-Fatihah. Jadi kalau di sini imam baca Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia sunnah baca Rabbil firli wal walidayya amin bareng aminnya sama makmum. Tidak sedikit. Dan nanti makmum bagaimana? Makmum nanti pada posisinya dia kalau baca Fatihah ya nanti setelah dia ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dia sunnah baca Rabbil firli wal walidayya. Amin. Ya. Amin itu ada dua, ada amin, ada amin. Dua-dua boleh dibaca. Amin betul, amin ya betul. Yang tidak betul amin atau amin atau amin. Tidak betul. Ya, itu salah itu. Bahkan kalau dibaca begitu dengan niat lain dia bisa batal sholatnya. Amin. Itu maknanya saya menuju kemana? Sragen, Solo, Pak Surabaya, Pak Jakarta. Ingat imam la ta'giban, tidak boleh makmumnya mengakhirkan imam aminnya daripada imam. Imamnya amin, baru makmumnya amin. Maksudnya makmum Ustaz kan mengikuti imam. Di sini aminnya makmum dengan aminnya imam bareng. Tidak boleh mendahului dan tidak boleh mengakhiri. Wa yajhar bismillahirrahmanirrahim. Dan seorang imam disunahkan untuk mengkeraskan daripada bacaan bismillahirrahmanirrahim di sholat jahriyahnya. Maghrib, isya, subuhnya. Ya. Wal akhbar bihi muta'aridah. Memang haditsnya banyak yang berlawanan. Di dalam masalah bismillahirrahmanirrahim ini masih ada pertentangan. Ada yang katanya Rasulullah SAW juga merahasiakan bismillahirrahmanirrahim. Ada hadis juga Rasulullah SAW mengkeraskan bismillahirrahmanirrahim. Alhasil waqtiyaru Syafi'i radhiyallahu anhu al-jahru. Alhasil di sini Imam Syafi'i lebih memilih bahwa lebih bagus bacaan bismillahirrahmanirrahim di sholat jahriyahnya dikeraskan. Nah, kalau disirkan bagaimana? Kalau disirkan kalau tidak sampai membaca bismillahirrahmanirrahim batal sholat menurut Syafi'i. Nah, kalau disirkan bagaimana? Kalau disirkan kurang afdal, ini sholat jahriyah, tidak dapat sunnah dia, tidak dapat fadilah sunnah. Begitu, itu ikhtiarnya begitu. Dan yang lebih banyak dilakukan oleh Nabi kalau di sholat jahriyah ya bismillahnya dikeraskan oleh beliau. Kemudian as-tsaniyah sedikit lagi. As-tsaniyatu ayyakuna al-imami fil qiyami thalathatu saktat. Hakadha rawahu Samratun bin Jundub wa Imran bin Husain an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أولاهن إذا كبر وهي الطول منهن مقدار ما يقرأ من خلفه فاتحة الكتاب وذلك وقت قراءته لدعاء الاستفتاح فإنه إن لم يسكت يفوتهم الاستماع فيكون عليه ما نقص من صلاتهم فإن لم يقرأوا. Jedanya imam itu ada tiga. Dalam Ihya ini ada tiga. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Samurah ibn Jundub dan Imran ibn al-Husain dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata, ulahuna yang pertama, saktahnya imam yang pertama, yaitu apabila imam dia bertakbiratul ihram, Allahu Akbar, yang sekiranya antara takbir dengan bacaan Al-Fatihahnya imam tadi ini jedanya kan panjang, berhenti. Nah, makmum bagaimana? Apakah makmum juga berhenti? Tidak mengikuti qiraah atau tidak baca apa-apa? Tidak, makmum diminta untuk baca doa istiftah sama. Makmum diminta untuk baca doa istiftah. Tapi kalau sekarang imam masih baca doa istiftah di dalam berhentinya itu. Misalnya ini di sholat maghrib atau sholat isya atau subuh, sholat jahriyah. Begitu imam takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsira. Imam bisir ini baca doa istiftahnya dengan rahasia. Makmum bagaimana? Diminta baca doa istiftah sama. Kalau imam belum selesai doa istiftahnya, apakah makmum bagaimana? Makmum diminta yang afdal diminta untuk baca doa atau boleh dia baca Al-Fatihah. Kalau dia khawatirkan imamnya habis baca Fatihah langsung ruku, Pak imamnya kecepatan. Biasanya imam ini kalau habis Fatihah tidak baca surat, Ustaz. Begitu Fatihah waladdallin amin ruku dia. Imam siapa ini? Tidak tahu ini imam siapa, Imam Samudra mungkin. Nah, mungkin dalam keadaan seperti begini bagaimana? Ya sudah, makmum boleh baca doa, boleh baca Fatihah, tidak masalah. Boleh baca Fatihah di belakang imam. Apabila dalam keadaan makmum tersebut dia kemudian imamnya takbiratul ihram, Allahu Akbar takbiratul ihram,
kemudian imamnya baca Al-Fatihah. Setelah imamnya baca Al-Fatihah, kemudian imamnya baca baca surat setelah Al-Fatihah. Si makmum dia disibukkan dengan baca doa istiftah di belakang imam. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Sedangkan imam ini sudah hampir selesai baca surat yang mau dekat rukuk dia. Sementara makmum baca doa istiftah selesai sampai sempurna. Wa ana minal muslimin. Imamnya rukuk. Allahu akbar. Bagaimana nasibnya makmum ini? Wajib dia baca Al-Fatihah sampai sempurna. Wajib dia baca Al-Fatihah sampai sempurna. Dan dengan syarat imamnya jangan sampai berdiri dari rukuk sebelum dia baca Al-Fatihah sampai sempurna. Bisa mengikuti rukuk sama imam, dapat 1 rakaat. Tapi kalau dia baca Al-Fatihah tidak sampai sempurna, atau dia baca Fatihah sampai sempurna, kemudian dia rukuk, imamnya i'tidal, belum dapat 1 rakaat. Kenapa? Dikarenakan dia disibukkan dengan baca doa istiftah tadi. Kelirunya dia di situ. Semestinya kalau dia imam sudah di surat, mestinya dia takbiratul ihram langsung baca Al-Fatihah. Dapat berapa? Ihdinas siratal mustaqim, imamnya rukuk, ikut rukuk. Lah, kurangnya Fatihah ditanggung imam. Kurangnya Fatihah ditanggung sama imam. Itu ya, itu saktah ula. Kemudian saktah tsaniyah. As-saktatu tsaniyatu idza faragha min al-Fatihati liyutimma man yaqra'ul Fatihata fi as-saktatil ula Fatihatahu wa hiya kanisfi as-saktatil ula. Ya, sebutkan kalau misalnya makmum ini ceritanya kalau makmum ini dia baca Al-Fatihah sebelum imamnya baca Fatihah. Sebelum imamnya baca Fatihah. Bagaimana ini? Ya, diminta untuk baca Fatihah lagi. Matlub untuk an yaqra Al-Fatihah. Diminta untuk baca Fatihah lagi setelah imamnya baca Fatihah. Maka kalau makmum baca Fatihah begitu, kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dia tengah-tengah baca Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Makmumnya, imamnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, baca amin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Begitu. Tapi diminta kalau imamnya sudah selesai baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, makmumnya baca Fatihah lagi. Karena tempatnya Fatihahnya makmum setelah Fatihahnya imam. Bukan barengi imam atau dahului imam, enggak. Diminta Fatihahnya makmum itu setelah Fatihahnya imam, itu yang diminta. Kemudian saktatu tsalitsah. As-saktatu tsalitsah idza faragha min as-surati qabla an yarka wa hiya akhaffuha. Wadhalika biqadri ma tanfasilu qira'atu an takbir faqad taha 'an al-wasli fihi. ولا يقرأ المأموم وراء الإمام إلى الفاتحة فإن لم يسكت الإمام قرأ فاتحة الكتاب ما هو والمكسر هو الإمام وإن لم يسمع المأموم في الجهرية لبعده أو كان في السرية فلا بأس بقراءة السورة. Ya, yang ketiga terakhir ini adalah apabila imamnya selesai baca surat minal jinnati wan nas, mau dekat rukuk kan? Nah, mau dekat rukuk itu akhafuha, berhenti sebentar, tidak usah terlalu lama. Minal jinnati wan nas, Allahu akbar, tidak usah lama-lama. Kecuali kalau ada bacaan di situ. Seperti alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Sunnah dijaharkan, baru rukuk, baru kemudian rukuk. Wa dzalika bi qadri ma tanfasil qira'ah an takbir. Pokok jedanya antara akhir surat dengan rukuk tadi itu sekiranya antara akhir qira'ah dengan rukuk dengan takbirnya rukuk itu ada jeda sedikit. Jangan minal jinnati wan nas, Allahu akbar, enggak. Tapi minal jinnati wan nas, beda ini. Ini qiraah, ini takbir sekarang. Allahu akbar, jeda. Ya sekira jeda itu kan sedikit saja, ya. Dikira bagat naha anil wasli fihi, karena Rasul juga agama ini melarang orang yang namanya habis selesai surat langsung rukuk, itu dilarang, itu tidak bagus begitu, makruh hukumnya. Wala yagra'ul ma'mum bara'al imam ilal Fatihah. Makmum tidak diminta membaca apa-apa di belakang imam, cuma hanya Fatihah saja. Hanya Fatihah saja. Jika imamnya tidak bisa baca surat atau imamnya tidak pernah baca surat, juga selesai Fatihah langsung rukuk, bagaimana? Boleh makmumnya baca Fatihah bareng sama imam, boleh. Atau imamnya terlalu cepat, maka boleh makmumnya baca Fatihah bareng sama imam, tidak masalah. Ya, tapi kalau ada jeda maka makmum diminta untuk baca Fatihah lagi. Karena tempatnya setelah imam baca Fatihah. Wal mugassir wal imam, karena di sini yang salah itu adalah imamnya. Kenapa imam kok tidak baca surat? Misalnya di sholat sirriyah ini misalnya gitu ya. Jika makmum tidak mendengarkan bacaan imam di sholat maghrib, isya, subuh karena jauh, masalah tidak pakai mic,
Imamnya di sini, makmumnya di sana jauh. Tidak dengar suaranya imam. Atau suaranya remeng-remeng. Atau di sholat sirriyah. Sholat sirriyah itu zuhur asar. Kan tidak dengar suaranya imam. Bagaimana ini? Fala ba'sa bi qira'ati surah. Maka makmum diperbolehkan membaca surat. Sunnah bahkan. Sampai baca Fatihah, baca surat di rakaat pertama sama rakaat kedua. Semoga Allah Ta'ala mudah-mudahan memahamkan kepada kita tentang pemahaman syariat salat dari Rasulullah SAW ini. Dan semoga Allah Ta'ala mudah-mudahan menyempurnakan salat kita, menjadikan salat kita ada salat yang khusyuk, salat yang hadir di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dijadikan sebagai salat ini cahaya buat kita di dunia, fil barzakh wa fil akhirah. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.